Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 untuk menjelaskan salah satu materi dari kelompok kami. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya dulu dan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Bagas Satya Yona Putra dari VKO Offering A 2018. Selanjutnya ada Dikih Fahru Arafidana, ada Raka Muhammad Nurul Huda, dan Uswatun Hasanah Febiawati. Oke, untuk pembahasan pertama akan saya jelaskan apa itu teori behavioristik. Oke, teori teori behavioristik adalah teori belajar yang telah cukup lama dianut oleh para pendidik. Teori ini dicetuskan oleh Keith Berliner yang berisi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan satu hal penting untuk melihat terjadi tindakannya perubahan tingkah laku. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Keith-Berliner 1984. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stephen tahun 2000. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika didapat menunjukkan perubahan perilakunya. Untuk materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Muhammad dan di sini saya menjelaskan tentang teori kognitif. Jadi teori belajar kognitif berasal dari pandangan Kurt Lewin pada tahun 1890 sampai dengan 1947. Dia adalah seorang ahli dari Jerman yang kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat. Nah, menurut Kurt Lewin, teori ini menekankan pada bagaimana informasi diproses oleh peserta didik. Jadi, dalam memproses ini peserta didik yang pertama yang dilakukan adalah mengorganisir, ya, kemudian menyimpan materi, kemudian setelah itu dia bisa menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Jadi dengan dia mendapat informasi tersebut, dia bisa menghubungkan antara pengetahuan yang baru dan juga pengetahuan yang sudah ada. Kemudian menurut Gustave Wertheimer dan kawan-kawan, teori ini menekankan pada kebermaknaan dan pengertian. Jadi dengan begitu tidak menimbulkan ambiguitas dalam proses pembelajaran. Karena ketika materi itu sudah jelas pengertiannya dan sudah jelas maknanya, maka peserta didik tidak bingung dalam mengartikan atau dalam menangkap materi. Seperti itu. Di sini saya akan membahas teori humanistik. Teori humanistik yaitu proses memanusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Ya, seperti teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya, yang artinya manusia dapat mengambil kemampuan sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Dalam proses teori humanistik menekankan kognitif dan efektif. Terus ada contoh teori Abraham, yaitu seperti Yudi adalah siswa yang rajin. Dia tertarik dengan mata pelajaran olahraga, salah satunya di cabang olahraga bulu tangkis. Tidak hanya tertarik, Yudi juga ingin mengikuti klub atau komunitas bulu tangkis sehingga ia bisa lebih mengembangkan potensinya yang ada pada dirinya sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori konstruktif atau konstruktivisme. Teori ini merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain
memberikan keaktifan terhadap setiap kompetensi sendiri-sendiri. Adapun tujuan dari teori ini adalah adanya motivasi untuk siswa agar mempunyai tanggung jawab dan motivasi untuk pembelajaran ke depannya. 2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan, aktif, sering diskusi, bertanya kepada pembelajar atau guru. 3. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan memahamkan suatu konsep secara lengkap. Yang terakhir, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu, sifatnya belajar itu bagaimana, tujuannya,